Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan juga menjalankan protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Meskipun pembelajaran masih dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh, semoga kalian tetap semangat dan terus belajar ya. Hari ini kita akan membahas mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebelum kita belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi hari ini mengenai peraturan perundang-undangan ada 5 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenai Undang-Undang Dasar. Yang kedua, mengenai ketetapan MPR. Yang ketiga, mengenai Perpu. Yang keempat, mengenai peraturan pemerintah. Dan yang kelima, mengenai peraturan presiden. Let's we learn. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang pada dasarnya mengikat seluruh warga dan berisi norma dan juga ketentuan yang harus ditaati. Maksudnya, Undang-Undang Dasar ini merupakan sumber dari segala sumber hukum yang mana segala aturannya harus kita taati dan kita patuhi sebagai warga negara Indonesia. Kemudian, Undang-Undang Dasar 1945 pada sejarahnya ini disusun oleh BPUPKI dan juga ditetapkan oleh PPKI. Nah, sedangkan untuk saat ini MPR memiliki wewenang untuk mengubah dan juga menetapkan undang-undang. Salah satu hal yang dilakukan oleh MPR adalah mengamandemen undang-undang sebanyak 4 kali. Yang amandemen pertama pada tahun 1999, amandemen yang kedua pada tahun 2000, dan yang ketiga amandemen pada 2001, dan yang terakhir amandemen pada tahun 2002. Nah, meskipun MPR mempunyai wewenang untuk mengubah dan juga menetapkan undang-undang, mengubah undang-undang yang dimaksud harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, tetap mempertahankan NKRI. Yang ketiga, mempertegas sistem presidensial di mana presiden sebagai kepala negara Indonesia. Dan yang keempat, melakukan perubahan dengan cara adendum atau yang artinya menambahkan pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Cara adendum ini dibuat agar histori atau sejarah dari undang-undang yang sebelumnya tetap ada dan tetap terlihat sebagai kajian pada undang-undang yang akan datang. Nah, kita ke pembahasan selanjutnya mengenai ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam ini dimaksudkan untuk seluruh anggota majelis permusyawaratan rakyat atau MPR dan juga keluar. Keluar ini dimaksudkan untuk setiap warga negara Indonesia, lembaga masyarakat, dan juga lembaga negara Indonesia. Nah, pada ketetapan MPR ini ada beberapa hal yang masuk dalam ketentuan dalam ketetapan MPR. Nah, ketetapan yang biasanya dirumuskan oleh MPR ini mengenai
1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia ataupun organisasi terlarang di Indonesia yang mengembangkan paham komunis ataupun paham Marxis. Jadi, segala bentuk organisasi terlarang di Indonesia dapat dibubarkan melalui ketetapan MPR. Kemudian, politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Dan yang terakhir, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan syarat-syarat dari pengubahan dan penetapan undang-undang yang telah dijabarkan sebelumnya. Nah, selain ada keputusan MPR, ada juga Perpu. Perpu itu merupakan kepanjangan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, sehingga Undang-Undang Perpu memiliki kedudukan yang sederajat. Jadi, Perpu dikeluarkan oleh seorang presiden saat ada kejadian luar biasa atau ada kegentingan yang memaksa, di mana mengharuskan mengganti atau mengubah undang-undang yang telah ada. Karena Perpu berfungsi untuk mengganti undang-undang yang telah ada sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga membuat undang-undang dan juga Perpu ini memiliki kedudukan yang sederajat. Nah, kapan sih Perpu itu bisa diterbitkan? Perpu diterbitkan jika Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Artinya, Perpu diterbitkan jika ada kejadian luar biasa yang terjadi di negara Indonesia yang mengakibatkan Presiden harus mengganti undang-undang yang telah ada sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang kedua, Perpu harus mendapatkan persetujuan dari DPR dalam sidang berikutnya. Jadi, setelah Presiden mengajukan, DPR harus menyetujui dalam sidang tersebut. Apabila tidak disetujui, maka Perpu tersebut harus dicabut. Sedangkan, jika disetujui, maka Perpu tersebut akan menjadi sebuah undang-undang dan menggantikan undang-undang yang sebelumnya. Nah, kemudian ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi, peraturan pemerintah itu merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk memberikan cara melaksanakan undang-undang sesuai pada aturan yang berlaku. Nah, tahap penyusunan peraturan pemerintah atau biasa disebut PP, yang pertama, perencanaan rancangan disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah, non-kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. Yang kedua, penyusunan rancangan PP dengan membentuk tim kecil antar kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. Dan yang ketiga, penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh Presiden langsung. Nah, selanjutnya ada Peraturan Presiden atau biasa disebut Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden ini ditetapkan langsung oleh Presiden untuk lembaga negara dan juga warga negara. Kemudian dalam penyusunan
peraturan presiden atau biasa disebut Perpres. Yang pertama, pembentukan panitia antar kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Nah, kemudian pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perpres oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dan yang terakhir, pengesahan dan penetapan Perpres dilakukan sendiri oleh Presiden. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.